iso liwat, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari dan Nusantara. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengisahkan sebuah legenda Sri Tanjung sebagai asal-usul nama Banyuwangi. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Sejarah Banyuwangi memang dikaitkan dengan berbagai opos perjuangan kawula alit, rakyat, dan para penggede raja yang menolak takluk pada siapapun. Mulai dari kisah Minak Jinggo, Raja Blambangan yang menentang dominasi Majapahit di Trowulan, hingga epos perjuangan Pangeran Puger putra Wong Agung Wilis bersama rakyat dan prajuritnya menyerang benteng VOC di Banyualit pada 1768. Banyuwangi merujuk literatur sejarah kota, diyakini lahir pada 18 Desember 1771. Pada tahun itu ada peristiwa sejarah yang paling tua dan patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Perang Banyuwangi atau Perang Puputan Bayu, ada yang menyebut pemberontakan Jagapati, adalah salah satu perlawanan para pejuang Blambangan melawan VOC yang dibantu oleh laskar-laskar pribumi dari Madura dan Jawa Timur lain. Perang Bayu I dipimpin oleh Mas Rempek atau Pangeran Jagapati, buyut dari Pangeran Tawang Alun, putra Mas Bagus Dalem Wiraguna, Mas Bagus Puri, dengan ibu dari desa Pakis Banyuwangi. Pigaut 1932 sampai 255. Dalam perang ini Rempek dengan hampir seluruh pengikutnya seperti Patih Jagalara, Mas Ayu, Sayu Wiwit, Bekel-Bekel Utun, Uthuh, Runtep, dan lain-lain gugur. Perwira VOC yang terlibat di Blambangan dalam peperangan ini adalah Presiden Blambangan Cornelis van Biesheuvel dan penggantinya Hendrik van Schovot. Selain itu terdapat nama-nama lain seperti Sersan Mayor van Scher, Letnan Cornet Tin van Dijk, Astrodsday Kapten Reigers. Perang berlanjut pada Perang Bayu II. Perjuangan Blambangan dipimpin oleh Bapak Endah melawan VOC. Perwira VOC yang terlibat dalam perang yakni Kapten Heines van Dijk, Gutenberg van Dijk, Lenigen, Peltu Mirop, dan Peltu Jigmen. Lalu bagaimana dengan nama Banyuwangi sendiri? Rupanya asal-usul nama kabupaten di ujung Pulau Jawa itu
justru dikait-kaitkan dengan sebuah legenda, yakni legenda Sri Tanjung, yang menceritakan kesetiaan istri kepada suami. Legenda ini banyak dibawakan dalam kesenian dan budaya lokal, salah satunya tari-tarian. Dikutip dari situs Pemkab Banyuwangi, konon dahulu kala di wilayah ujung timur Pulau Jawa ini dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh patih bernama Sidapaksa. Patih Sidapaksa memiliki istri sangat cantik bernama Sri Tanjung. Karena kecantikannya, kehalusan budi dan tutur kata, Sri Tanjung ini membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal licik raja memerintahkan Patih Sidapaksa untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani tanpa curiga, Sidapaksa berangkat menjalankan titah raja itu sepeninggal sang Patih Sidapaksa. Raja Sulakromo memanfaatkannya untuk merayu dan menfitnah Sri Tanjung, namun cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya sebagai istri yang selalu berdoa untuk suami. Berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Ketika Patih Sidapaksa selamat dan kembali dan misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul. Raja mengatakan saat Patih menjalankan tugas meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak seorang dengan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Patih Sidapaksa langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidapaksa semakin panas. Menahan amarah, bahkan sang patih dengan berangnya mengancam akan membunuh Sri Tanjung, istri setianya itu. Lalu diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang gurun dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidapaksa membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya itu. Sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaan, Sri Tanjung rela dibunuh, tapi dia minta jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka dia telah berbuat serong. Tapi sebaliknya, jika air sungai justru berbau harum, maka ia suci, tidak bersalah. Patih Sidapaksa tidak lagi mampu menahan diri. Dia segera menikamkan keris ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat istri setia itu segera diceburkan ke sungai. Ajaibnya, sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidapaksa terhuyung-huyung jatuh dan jadi linglung tanpa ia sadari. Ia menjerit, "Banyuwangi, Banyuwangi." Oke, itulah sedikit cerita sejarah legenda Sri Tanjung sebagai asal-usul nama Banyuwangi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas dan salah
Dari Blitar Channel 999, salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.